tidak membenarkan Cak Nun, tidak membela Mbah Nun, juga tidak menyalahkan orang-orang yang menghujat. Bahkan nanti kalau sampai terjadi proses hukum, ada tuntutan dan lain sebagainya, ini merupakan satu proses kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua ada rumus-rumus spiritualnya. Apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka Allah mensegerakan hukumannya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, heboh, kecaman, hujatan, ancaman, cemoohan terhadap Mbah Nun MH Ainun Najib, dikarenakan beberapa hari sebelumnya beredar video bahwa Mbah Nun mengatakan Pak Jokowi sebagai Fir'aun, Luhut sebagai Haman, dan Antoni Salim sebagai Korun. Kemudian sontak mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, baik dari kalangan yang selama ini memang sudah a priori, yang sudah apatis terhadap keberadaan dan sepak terjang Mbah Nun, juga dari pihak yang selama ini tampaknya sejalan dengan Mbah Nun. Video ini tidak dalam rangka berpihak atau berdiri di sisi mana, dari perspektif mana. Dari perspektif Mbah Nun yang katanya kesambet, sedang kesambet kala itu, atau dari sisi pihak yang bereaksi, yang menyatakan tidak terima Pak Jokowi dinyatakan sebagai Fir'aun dan lain sebagainya. Ini kita berdiri dari landscape yang berbeda ya. Jadi ada pihak yang kepleset ya, ada pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, dan menurut pengakuan Mbah Nun sendiri sedang kesambet ya, sedang ada sesuatu yang tidak direncanakan, tiba-tiba bedunduk begitu saja bahasanya Mbah Nun. Terus kemudian ada pihak yang bereaksi, dan ini merupakan satu konsekuensi logis sebagai sunatullah. Ada pihak yang beraksi, ada pihak yang bereaksi. Nah, tetapi sunatullah di sini tidak berhenti sampai di situ. Bahwa Mbah Nun pada awalnya menyatakan seperti itu juga sudah sunatullah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak atas segala sesuatu. Bahkan ma khalaqta hadza batila. Dan kehendak itu adalah suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang, menjadikan A menjadi B, menjadi berbuat jahat, menjadi berbuat tidak baik, menjadi kepleset lidahnya. Ini semua sudah kehendak Allah secara kauniyah. Jadi pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak juga secara syariah untuk agar semua menjadi baik-baik saja. Nah, dua perspektif inilah, bahwa Allah berkehendak secara kauniyah menjadikan Mbah Nun kepleset, menjadikan Mbah Nun keceplosan omong, kemudian terjadilah reaksi hujatan-hujatan, hantaman-hantaman dari se-Indonesia bahkan dunia, dan itu sudah dilegowoi oleh Mbah Nun sendiri. Maka di sini kita akan lihat dari sisi-sisi itu semua. Dari satu sisi, Allah Subhanahu wa taala memang memiliki kehendak secara kauniyah, menjadikan itu semua harus terjadi. Dan kehendak Allah itu ya, sesuatu yang dikehendaki Allah, yang diciptakan oleh Allah, hukumnya adalah ma khalaqta hadza batila. Tidaklah satu yang dikehendaki oleh Allah, tidaklah satu yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Di situ mengandung hikmah, mengandung kebaikan-kebaikan. Jadi jangan salah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap malaikat kala itu fasajadu illa iblis. Nah, illa iblis, para malaikat bersujud. Nah, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud ini, jangan lupa Allah telah menskenariokan dengan sempurna. Artinya bahwa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu juga sudah merupakan kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kehendak syariah Allah, sesungguhnya kehendak syariah Allah itu adalah idqala rabbuka lil malaikati isjudu.
bersujudlah, isjudu, kalian bersujudlah, itu kehendak syariah. Kemudian fasajadu, itu juga kehendak Allah. Fasajadu illa iblis, ini adalah kehendak kauniyah, kehendak yang memang disengaja disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu gambarannya. Jadi kehendak Allah itu ada kehendak kauniyah yang memang disengaja dijadikan seperti itu, ada kehendak syariah yang kehendak Allah secara normatif. Secara normatifnya merupakan perintah-perintah, anjuran-anjuran, larangan-larangan, itu kehendak Allah secara normatif, secara syariah. Nah, kasus Mbah Nun, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Mbah Nun untuk keceplosan seperti itu, kemudian timbul reaksi. Nah, ini juga 100% atas settingan Allah Subhanahu wa taala, dan settingan ini bukan tidak ada manfaat, bukan tidak ada hikmah. Dan atas Mbah Nun yang saat ini disorot sebagai tokoh antagonis begitu ya, karena makin tua makin tidak matang lah, makin tua makin nyinyir lah, dan lain sebagainya. Itu merupakan reaksi yang merupakan kauniyah, dan secara universal reaksi-reaksi itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya adalah bagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu 'abdi khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka Allah mensegerakan hukumannya di dunia. Bahwa Mbah Nun keceplosan itu adalah sudah kehendak Allah, harus seperti itu. Kemudian konsekuensinya adalah reaksi-reaksi yang luar biasa yang tidak semua orang akan kuat, dan reaksi sampai hari ini bisa jadi akan terus, kita tidak tahu seperti apa. Intinya adalah ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah mensegerakan hukuman atau mensegerakan musibahnya sebagai kafarat atas dosa-dosa itu di dunia. Jadi kita lihat dari perspektif ini bahwa Mbah Nun sedang dikehendaki oleh Allah seperti itu, yang faktanya kemudian mengandung reaksi negatif, dan ini sudah merupakan hukuman-hukuman yang menimpa Mbah Nun. Dan hukuman-hukuman itu memang disegerakan di dunia agar kelak di akhirat tidak tersisa lagi dosa-dosa, sehingga langsung dimasukkan ke dalam surga. Jadi perspektif kita adalah melihat, adalah sangat wajar ketika orang bereaksi mengata-ngatai Cak Nun dan lain sebagainya. Konsekuensi logis. Saya pribadi yang dari kecil sudah mengenal Cak Nun, bahkan sempat bersama-sama dalam beberapa kesempatan, relatif sangat memahami cara berpikir dan sikap Cak Nun. Itu juga sangat menyayangkan, dan itu merupakan reaksi manusiawi, merupakan konsekuensi logis dari sebuah aksi. Saya bereaksi, orang-orang bereaksi. Nah, kalau orang-orang terdekat Cak Nun saja sudah dikatakan dalam video klarifikasi, dalam video Mbah Nun kesambet itu sudah, keluarganya sudah sangat menyayangkan, menyidang, goblok-gobloki dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang relatif kurang memahami, kurang memiliki kedekatan, kurang memiliki permakluman terhadap Cak Nun, pasti reaksinya akan macam-macam, dan itu sudah terjadi. Kalau Anda lihat media sosial hari ini, itu macam-macam. Dan ini bisa jadi hanya sampai di situ hukuman Allah dari hujatan-hujatan, atau akan berlangsung atau akan berlanjut ke hal-hal yang lebih akan menyakitkan bagi Mbah Nun. Tetapi intinya adalah itu ajjalalahul uqubata fid dunya. Itu adalah penyegeraan Allah atas hukuman atas dosa-dosa di dunia, dalam rangka kelak mudah-mudahan sudah bersih ketika meninggalkan dunia ini. Dan begitulah berlaku bagi semuanya, berlaku bagi semua hamba Allah. Jadi di sini kita memandang dari dimensi ketiga lah, begitu ya kurang lebih ya. Tidak membenarkan Cak Nun, tidak membenarkan, tidak membela Mbah Nun, juga tidak menyalahkan orang-orang yang menghujat. Bahkan nanti kalau sampai terjadi proses hukum, ada tuntutan dan lain sebagainya, ini merupakan satu proses kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua ada rumus-rumus spiritualnya, ada rumus-rumus ruhaniyahnya, yang pada endingnya adalah ma khalaqta hadza batila.
Tidak satu pun kejadian, tidak satu pun benda yang diciptakan oleh Allah itu hanya sia-sia, tetapi ada maksud Allah. Dan maksudnya telah disampaikan oleh baginda Nabi tadi itu, ajjalalahul uqubata fid dunya, penyegeraan hukuman. Dan itu adalah karena Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba. Dalam hal ini Mbah Nun konteksnya dalam pembicaraan kita. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan menangguhkan hukuman-hukuman atas semua dosa-dosanya itu. Ditumpuklah dosa-dosa itu hingga kelak dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya di hari kiamat. Jadi di satu sisi orang yang aman-aman saja, yang merasa tidak pernah kena musibah, ini juga harus introspeksi, juga harus meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan. Bagi teman-teman sekalian, ingat, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Allah memerankan iblis memusuhi Nabi Adam, iblis memusuhi malaikat, dan itu peran antagonis. Dan itu semua bisa kita usahakan dengan mengikuti kehendak Allah yang bersifat syariah tadi itu. Allah menghendaki kita tidak berkata-kata yang tidak benar. Allah menghendaki kita bersikap bijak apabila ada saudaranya atau ada orang lain yang sedang tersesat. Allah menghendaki bagaimana keharusan kita menyikapi kalau ada orang yang tengah berbuat dosa. Bagaimana menyikapi secara bijak kalau ada pihak yang sedang bersalah. Ini rumusan-rumusan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.